ini sepeda Sally-nya ada listriknya guys. Jadi hari ini kita mau test drive sepeda Haymo Z20 ini. Kita coba seperti apa performa. Oke, ikutin terus guys. Halo guys, jadi sekarang gue lagi coba nih. Ini ternyata kayak pedal assist ya guys. Mesinnya itu jalan ketika kita goes. Jadi teman-teman tetap harus ngegoes dan nanti ada bantuan dari mesinnya. Jadi gue ada nanjak sedikit, kerasanya lumayan ringan. Ada yang ngebantu, ada yang ngedorong. Jadi ini sepeda cocok banget buat teman-teman yang baru mulai goes atau untuk istri-istrinya biar pada bisa ngikutin. Jadi sekarang gue mau coba ini kecepatannya kalau kita jalan sama road bike, apakah bisa mengikuti road bike atau enggak gitu. Oke guys, halo pagi. Ci sepeda listrik cocok buat Cici ya. Kita coba guys hari ini. Jadi kita mau pakai electric bike ini untuk ngikutin sepeda-sepeda road bike. Guys, jadi setelah gua rasakan ini, kalau udah speednya sampai 30, kekuatan kita guys yang harus bekerja, karena udah mulai keteteran ya sama road bike. Tapi kalau untuk ditanyakan sih enteng guys, karena dia kerasa banget ngebantu. Cuman kalau untuk speed tinggi sepertinya tetap ketinggalan guys. Untuk top speednya mungkin mesinnya dia bantu cuma sampai 20 atau 25 km ya. Jadi kalau udah di atas itu, ini kekuatan gua nih yang harus bekerja. Genjotnya harus ekstra. Oke, nanti kita coba terus guys, apa aja kelebihannya dan apa juga kekurangannya. Guys, setelah dicoba ternyata baru kita tahu ternyata bisa digas nih guys. Ini posisi gua lagi nggak goes, tapi gua gas dan dia bisa jalan segini 25. Jadi mungkin limitnya di 25 ya guys. Nah ini jalan agak menurun, dia naik sedikit. Jadi mungkin motornya tuh bantu kita ngedorong sampai kita mencapai speed 25 guys. Ini yang gue rasain sekarang. Nah masih gue gas doang nih guys. Oke lanjut, jalan agak bergelombang. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, ini untuk dapetin top speed ya, kita mau 40 atau 50 udah mulai berat guys. Tapi untuk 0 sampai 25 dia gampang. Jadi mungkin peruntukannya ini ya untuk riding dalam kota gitu ya, atau ketemu tanjakan-tanjakan yang lumayan berat, ini kebantu banget. Tapi untuk kejar top speed tetap guys, road bike lebih unggul. Gua nggak bisa ngejar, speed gua mentok sekitar
35, 40 paling top. Itu kalau agak mudun. Gigi udah paling berat nih. Ya mungkin karena cuman 20 inch ya. Jadi top speednya nggak dapet guys. Tapi overall ini oke banget lah buat kalian-kalian yang baru mulai coba untuk goes. Sedangkan teman-teman udah pada expert gitu ya. Kalian bisa mengimbanginya dengan sepeda ini guys. Haymo Z20. Oke, lanjut guys. Guys, untuk segi kenyamanan, ini sepeda gue bilang cukup nyaman ya guys. Karena mungkin bannya agak besar, ukurannya 20 inch. Jadi jalan agak sedikit jelek itu dia teredam dengan baik. Jadi empuk-empuk aja guys. Udah gitu, untuk posisi riding pun cukup ya, nyaman. Untuk seat post masih bagus. Istilahnya untuk tinggi gua 175 masih aman banget nih. Masih bisa naik lagi. Jadi untuk orang-orang yang tingginya sampai 180 masih aman juga nih kelihatannya. Udah gitu dari segi handle post mantap ya. Ini karena pakai yang istilahnya fix, nggak bisa naik turun, bukan yang teleskopik. Jadi mantep gitu, nggak goyang-goyang dan stabil. Gue lepas tangan juga bisa. Oke, kita lebih lagi putar nih dan speed lagi tinggi. Kita nggak lepas tangan ya, for safety. Oke, depan tanyakan. Ini gue pakai mode eco lagi guys, karena kalau udah speed 30-an mesinnya nggak begitu membantu. Mungkin dia ada cut off-nya ya. Nah tapi seperti ini nih tanjakan, ini kerasa membantu guys. Gigi gue masih pakai gigi yang paling berat nih, gigi 6. Tapi gue ketinggalan jauh sama teman-teman yang pada pakai road bike. Karena speed road bike mungkin bisa sampai 50 di sini. 60 juga masih bisa kena pas agak mudun. Jadi ini gue saranin bukan buat balap-balapan atau kebut-kebutan atau kencang-kencangan. Ini buat jalan santai, atau mungkin teman-teman yang punya keterbatasan, istilahnya ada penyakit jantung gitu ya, nggak boleh olahraga terlalu ekstrim. Kalian bisa pakai ini guys. Jadi goesnya masih agak santai, nggak terlalu capek, tapi ya bisa menikmati goes. Nah ini jalan agak bergelombang, tapi masih tetap empuk guys dan stabil. Oke guys, lanjut lagi ya. Nah guys, sekarang gue lagi coba untuk goes manual tanpa dihidupin ya mesinnya. Ini jalannya goreng. Ini gue masih dapat speed 33 tuh ya. Jadi untuk speed udah di atas 25 itu ya mesinnya nggak ngebantu ya. Jadi ini udah kekuatan kaki gue sendiri nih. Sorry, jalannya gelombang. Bentar, masih jelek. Oke, lanjut. Nah ini udah kekuatan kaki gue sendiri guys. Jadi untuk dapetin top speed 40 itu udah berat banget sih. Udah harus ngandarin kaki lu sendiri. Dan goesannya masih ringan karena mungkin bannya kecil, cranknya, chainringnya tidak terlalu besar. Ini gigi udah yang paling berat. Ini gua goes masih ringan banget, jadi ngicrik nih. Kalau road bike kan bisa
pakai depan 52. Yang gua pakai ya depan 52, belakang sprocketnya 11 tuh. Itu kan paling beratnya tuh giginya. Nah itu bisa kencang karena dia juga bannya besar ya, diameter bannya di 700 cc. Sedangkan ini cuma 20 inch, jadi ngicrik nih, nggak bisa dapat top speednya. Jadi kalau teman-teman di jalan sampai kehabisan baterai, itu oke, masih tetap bisa digoes. Cuman ya lebih berat. Kalau ada tanjakan ya udah tenaga kalian sendiri itu yang dipakai. Kalau nggak pakai mesinnya, kalau mesinnya dinyalain, baru ada yang bantu seperti mendorong. Oke gitu guys, kita lanjut lagi. Guys, sekarang ini gue di jalan Bandung ya. Tadi habis dari jalan Lingkar Timur Cianjur ini menuju kota. Jalanannya agak nanjak terus guys. Ini udah gue nyalain lagi. Sekarang gue pakai mode Eco. Speed gue bisa dapat 17, 18, 19 dengan stabil ya, dan masih enteng. Ini gigi 3 masih enteng, gue goesnya nggak ngap-ngap. Nah tadi gue coba-coba, kalau kita di mode Eco ini nggak bisa digas guys, dia jadi cuman assist doang, pedal assist. Jadi kita harus goes baru dia bantu. Kalau kita di mode mid ya, ini malah ternyata mesin yang bantunya mati. Kita harus gas. Ini speed gua turun nih guys. Kita gas. Nah dia baru hidup. Nah jadi malah kalau di mode mid dan high, dia harus sambil digas dan digoes baru dia hidup. Oh ya, nggak digoes juga jalan guys. Cuman kalau digoes ya kita bisa dapat speed lebih kencang. Nah ini seperti ini, gua gas, dia jalan tapi pelan guys. Ini kita tes ya, gua nggak goes, dia drop sampai ke berapa. Oh dia stay di speed 15-16 nih guys. Gua gas doang, nggak gua pedaling ya. Sekarang kita coba ke mode high. Nah dia lebih nendang guys tenaganya. Oh dia langsung naik. Ini masih gua nggak pedaling ya, cuma gua gas doang nih. Oh dia naik speednya sekarang di 21. Untuk tanjakan speed 21 luar biasa guys. Kalau di gradien ini mungkin gradien 5% ditanyakan. Ya nggak terlalu berat, cuman ya lumayan. Ya. Oke, lanjut guys, kita goes lagi. Guys, sekarang gue udah di perempatan nih di Hypermart. Gue mau coba sekarang pakai ini dengan dibantu mesinnya nyala. Kita mau time attack ke tapal kuda. PR gua pakai road bike ini dari sini sampai ke tapal kuda, sampai ke warung Nur Alif itu di 17 menit, 30 detikan. Jadi gue mau coba pakai ini berapa. Nanti kita cek di Strava ini, gue jalanin juga nih GPS-nya. Jadi kita nanti bisa cek di Strava. Oke guys, karena baterai GoPro gue habis, nih gue pakai kamera handphone. Jadi gue nggak akan nyalain video di perjalanan ya. Teman-teman udah pada naik, jadi gue ketinggalan. Oke guys, kita kejar mereka, siapa tahu bisa kekejar. Thank you guys. Ini gue memasuki tanjakan yang paling curam. Speed gue masih bisa segini guys, tapi lumayan ngos-ngosan. Nah ini para road bike mulai terkejar lagi. Ini gradien 10% ada nih guys, tanyakan. Speed gue masih bisa dapat 16 lebih. Ayo dong.
Oke, lanjut kita ke tapal kuda, guys. Guys, akhirnya kita sampai. Bekas keringatnya, guys. Jadi bohong kalau pakai seli elektrik nggak keringatan ya. Kalau dipacu sih tetap keringatan. Ini nanti kita lihat di Strava deh, guys, hasilnya. Apakah gua bisa PR atau enggak dari bundaran Hypermart sampai ke tapal kuda. Oh ya, ada yang baru nih di tapal kuda. Ada saungnya, coy, sekarang. Luar biasa. Ada kemajuan berarti. Oke, guys, kita lanjut nanti ya. Guys, pelan ya tadi, guys. Susul, guys, pakai seli, guys, bagoy. Santai aja, guys. Road bike-nya nggak susul, guys. Jadi lumayan kalau buat nanjak sih oke lah. Tapi kalau di jalan datar atau turunan, waduh, nggak bisa gua ngejar road bike karena top speednya nggak nyampe, guys. Jadi tadi gua rasain ada cut off, mesinnya berhenti membantu tuh di speed 23 ya, sekitar segitulah. Jadi tadi kalau jalan 23, 24 atau terus turun lagi 22, ini ada bunyi-bunyi tit-tit gitu ya. Sensor tuh bunyinya tit-tit gitu. Itu mesinnya jadi mati nyala. Jadi dia cut off powernya sampai di sekitar 23 km per jam. Oke, guys, nanti kita lihat di Strava. Masih keringatan. Kita lihat di Strava nanti hasilnya. Gue bisa PR atau enggak, dan nanti di situ kelihatan heart rate gue berapa, speed gue berapa. Nanti kita bahas lagi ya. Thank you, guys. Oke, guys, jadi ini hasil tadi gue pakai seli Haymo Z20 elektrik ya. Ini hasilnya tadi gue jalan sekitar, harusnya lebih sih, 20 kilo lebih nih. Tapi di sini cuman gue startnya tadi telat, guys, lupa nyalain. Nah, ini yang mau gue lihat di sini ada segmen ya, segmen Cianjur Tapal Kuda. Nah, kita lihat di sini, guys. Nah, ini gue dapat PR, guys, 16.23. Sebelumnya tuh PR gue di 17 menit lebih. Nah, ini gue bisa dapat average-nya di analis effort nih, dilihat. Average gue di 22 km per hour. Dan BPM gue masih aman ya. BPM itu heart rate ya, detak jantung gue rata-rata di 160. Kita lihat effortnya. Nah, nih, dengan kita bandingin ya dengan yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 itu PR gua sebelumnya nih. Nah, yang ini nih, sebelumnya gua di 17 menit 36 detik untuk mencapai tapal kuda dari Hypermart. Ini gua jalan rata-rata average speednya 20,5 km, dan yang tadi PR-nya sekarang di 22 km per hour dengan BPM lebih rendah ya. Ini cuma 160 BPM average, dan ini tinggi banget nih, udah hampir meledak di 187 BPM. Jadi untuk nanjak kesimpulannya oke banget. Untuk turunan atau jalan datar ya limit ya, speednya nggak bisa. Untuk limit top speednya gue nggak bisa nyentuh angka 40 tuh tadi, mungkin cuman 30 sampai 35. Nah, sedangkan kalau pakai road bike bisa 40, 45, 50, bisa nyampe gitu, guys. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Karena ini 16 inch, jadi kekurangannya top speednya kita nggak bisa dapet kenceng. Tapi kelebihannya untuk nanjak-nanjak ringan banget, guys, karena dibantu dengan mesin ya. Jadi ringan banget nih, aman banget buat nanjak. Jadi tetap capek, tetap keringatan, tapi bisa nanjak dengan kencang gitu ya. Jadi kalau untuk jalan santai oke banget, aman banget. Buat yang baru sepedahan, untuk latihan ini worth it banget. Bisa untuk latihan karena mungkin kalau baru sepedahan
terus gabung dengan klub yang sudah sering bersepeda, udah lama bersepeda kan biasa udah lebih cepet-cepet tuh. Biasanya agak males jadinya kita kan ketinggalan terus. Nah, solusinya bisa pakai Sally ini nih guys, pakai Z20 ini kita bisa mengimbangi mereka untuk nanjak-nanjak gitu. Jadi nggak ketinggalan banget. Oke, sekian review gua hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Thank you guys.